Tampan sekali. Tunggu, bukankah aku tadi sedang menari di ruang siaran langsung? Ayo, semuanya, tolong beri pengikut kepada penonton nomor satu kita, tolong berikan dukungannya. Terima kasih kepada penonton nomor satu atas hadiah karnaval yang diberikan. Terima. Aku pindah ke dunia lain. Berhenti. Saat kau memberi obat dan naik ranjangku tadi, kenapa kau tidak bilang berhenti? Memberi obat? Cari mati ya? Kau mau keras kepala ya? Di rumah musik nanti, banyak orang yang akan mengajarimu aturan. Tampan sekali. Tidak rugi juga. Tuan muda, aku akan bertanggung jawab padamu. Lepaskan tanganmu. Jangan bersikap sungkan begitu dong. Ku bilang lepaskan tanganmu. Sepertinya pemilik tubuh ini, sebelumnya, sudah menyinggungnya. Kemari, kalian. Hormat kami kepada penguasa kota. Ya ampun, aku ternyata sudah tidur dengan orang sehebat ini. Lempar dia ke rumah musik. Dasar lelaki brengsek. Dasar kau penjahat. Setelah mendapatkan semuanya, kau malah tidak mau bertanggung jawab. Ini baru pertama kalinya. Ini adalah rumah musik. Gawat, awal yang sangat buruk. Bukankah ini wanita yang dikirim oleh penguasa kota, putri Perdana Menteri yang terbuang itu? Segah, pajang namanya. Apakah ini rumah musik? Habislah, nasibku sangat buruk sejak awal. Malam pertama untuk Putri Sah Perdana Menteri, siapa cepat dia dapat. Aku sewa semalaman, aku ingin menghabiskan waktu bersamanya. Menyentuhnya sekali saja sudah sepadan. Tunggu sebentar. Kakak, waktunya minum obat. Meskipun putri sah, lalu kenapa? Pura-pura gila? Seret dia ke gudang kayu untuk menyadarkannya. Setelah sadar nanti, baru layani tamu. Astaga, pindah ke masa lalu dan terjebak dalam konflik keluarga? Aku harus selamatkan diri dulu sebelum mencari jalan keluar. Wahai kakak yang cantik, aku punya sebuah rencana untuk menciptakan bintang panggung termahal yang dijamin akan membuatmu meraih keuntungan yang sangat besar. Bintang panggung termahal? Menjual bakat seni, barulah tambang emas. Setelah 3 hari, jika kamu gagal jadi bintang panggung, kamu akan tetap melayani tamu. Dalam 3 hari, buat dia kehilangan kesuciannya. Nona muda kedua, Anda tenang saja, dalam 3 hari, aku pastikan hidupnya akan hancur di Fang Fei Lu. Cenda, cari kamar samping untuk tempat tinggalnya. Baiklah. Bermain licik? Mari kita lihat saja, apakah kalian bisa menang melawanku. Jadi, aku telah berpindah jiwa ke dalam tubuh putri sulung Perdana Menteri, yang memiliki nama yang sama. Kalau begitu ibu dan anak Leng Rou adalah musuh dari pemilik asli tubuh ini, Leng Qingchu. Lalu Tuan Kota Ye Liu Yun, alasan dia begitu membenci Leng Qingchu adalah karena dia salah sangka Leng Qingchu telah menjebaknya untuk tidur bersama. Sepertinya, aku harus membereskan ibu dan anak Leng Rou dulu sebelum meninggalkan paviliun Fang Fei. Mengenai keterikatan,
antara pemilik asli dan tuan kota? Aku juga ingin mencari tahu kebenarannya. Mengadakan audisi pencarian bakat, aku ini bintang papan atas. 3 hari saja sudah cukup untuk mengorbitkan 10 primadona. Para gadis-gadis, apakah kalian ingin menjadi orang yang terhormat? Lupakan saja. Kami hanya orang kelas bawah yang malang. Lihat tidak, harpa pipa seharusnya dipetik seperti ini. Ini disebut C. Mainkan. Tarian luar biasa apa ini? Sangat indah. Ayo, kemari. Cepat kemari para gadis-gadis. Ikuti gerakanku. Angkat tanganmu ke atas. Tendang kaki kirimu. Gadis-gadis, apakah seperti ini? Kak Red, Nona muda kedua sudah berpesan. 3 hari kemudian, ambil kehormatannya. ternyata dia bisa mendapatkan putri dari kediaman Perdana Menteri. Ada yang mengawasiku. Lengro punya niat buruk lagi? Tunggu sampai aku menjadi primadona, baru aku akan membuat perhitungan denganmu. Rasakan itu. Para tamu sekalian, perayaan primadona pertama di Paviliun Fang Fei dimulai sekarang. Mari kita sambut peserta sekaligus desainer kita naik ke atas panggung. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Bagus. Pertunjukan apa yang mereka mainkan hari ini? Apa yang dikatakan pemilik pavilion, aku sama sekali tidak mengerti. Mereka sedang memilih primadona. Dasar tidak tahu apa-apa. Halo semuanya, saya adalah penyelenggara perayaan ini, dan juga salah satu pesertanya. Nama saya Leng Qingchu. Saya masuk ke Paviliun Fang Fei tanpa sengaja, dan terpaksa ikut dalam pemilihan primadona ini, jadi saya mohon dukungannya. Saya sayang kalian semua. Bagus. Berikutnya, mari sambut saudari-saudari milikku. Bagus. Kami dukung. Kami dukung. Leng Qingqiu benar-benar seperti dewi yang turun dari langit. Pemilihan primadona ini sungguh luar biasa dan tak tertandingi. Keajaiban. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Cantik sekali. Benar-benar indah dipandang. Sekarang saatnya melempar koin perak. Penawar tertinggi bisa mendapatkan primadona kita malam ini. Bagus, ayo. Milikku. Ini milikku. Jangan berebut denganku. Ini milikku. Punya aku. Jangan ambil dariku. Bagus. Lagi. Satu kali lagi. Tunjukkan yang lainnya lagi. Sebanyak ini, para hadirin sekalian, primadona kita akan segera terungkap. Mari nantikan dengan seksama. Hebat. Luar biasa. Setelah ada pemenangnya, aku akan menyerahkanmu pada pemenang itu. Aku jamin ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan bagimu. Semuanya, selamat kepada Leng Qingqiu yang telah memenangkan gelar primadona. Bagus. Terima kasih atas semua dukungannya. Saya sayang kalian semua. Kenapa dia sekarang berbeda sekali dengan yang dulu?
Oiran, biarkan aku bersenang-senang sebentar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wanita tak tahu malu. Sakit sekali. Bagus sekali kau Lengrou. Cukup, berhenti. Hanya dengan sekumpulan wanita murahan ini, kalian berani membawanya ke hadapanku? Pergi, cepat pergi dari sini. Tuan, mohon ampuni saya. Oiran yang baru masuk itu memang punya wajah yang cantik, tapi dia melarikan diri. Tunggu sampai aku menangkapnya kembali. Aku akan segera membawanya ke hadapan Tuan. Tidak tertarik. Siapkan air panas, aku mau mandi sekarang. Mana orangnya? Siapa di sana? Saya di sini untuk melayani Tuan mandi dan berganti pakaian. Masuklah. Baik. Biar kulihat siapa yang tidak tahu aturan ini. Saat aku mandi, tidak ada seorang pun yang berani masuk untuk melayani. Berikan padaku. Tanganmu sangat pendek, bagaimana bisa kau melayani orang? Bekas luka di lehermu ini, apa perbuatan tamu lain? Lalu, kau menerobos masuk ke tempat mandi ini, apa untuk bersembunyi darinya juga? Tuan, dialah orang terakhir hari ini yang melihat Nona Muda Leng. Tuan penguasa kota, tolong ampuni saya. Ampuni saya. Ini semua karena wanita hina Leng Qingqiu itu yang menggodaku demi melarikan diri. Dia bahkan menjual dirinya. Ini semua karenanya, semua karena wanita itu. Ampuni saya. Seret dia keluar, buat dia menerima hukumannya. Aduh sayang, kemana kau melarikan diri? Kalau kau tidak kembali, kami semua bisa celaka bersamamu. Tuan, saya sudah bertanya pada penjaga. Hari ini tidak ada seorang pun wanita yang keluar dari paviliun Fang Fei. Nona Muda Leng pasti masih ada di sini. Cari dia sekarang. Leng Qingqiu, keluar kamu sekarang juga. Aku mohon padamu, tolong jangan masuk ke sini. Jadi yang kamu hindari, ternyata adalah tuan penguasa kota? Coba tebak, apa yang akan terjadi jika dia tahu kamu bersembunyi di sini? Kamu sakit jiwa ya? Beraninya kamu memukul aku? Wanita kejam ini. Kamu yang lebih dulu melecehkanku. Dasar laki-laki brengsek. Satu tamparan saja sudah cukup ringan untukmu. Menarik juga. Aku mengerti sekarang. Kamu pasti kembang desa baru yang terkenal itu. Penjagaan di sini ketat sekali. Kamu ingin keluar dari sini? Aku bisa membantumu loh. Orang sepertimu, Sejujurnya, aku adalah pria tampan, adik dari sang penguasa kota. Markis, itu adalah namaku, Ye Tingyun. kamu serius atau bercanda? Ini sungguhan. Sebenarnya aku adalah putri sah dari kediaman Perdana Menteri. Aku dijual ke tempat ini oleh orang-orang jahat. Markis, tolong selamatkan aku. Ternyata kamu adalah putri dari Perdana Menteri Leng? Siapa namamu? Namaku Leng Qingqiu.
Tenang saja. Serahkan semuanya kepadaku. Kak, kenapa kamu bisa ada di sini? Kamu? Kemari. Dewa Maut ini, sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Leng Qingqiu, rupanya kamu adalah wanita murahan? Kakak ipar, tolong jangan menodai kehormatan orang. Kehormatan? Lalu kenapa kamu memakai pakaian pria ini? Itu karena... Tunggu, bukan. Atas dasar apa aku harus memberitahumu? Andai saja kamu tidak meninggalkanku begitu saja, dan membuangku di tempat seperti ini, aku juga tidak akan pernah jatuh ke nasib malang seperti sekarang. Kenapa kamu repot-repot mengatur hubunganku dengan pria lain? Mungkinkah kamu sudah mulai menyukaiku? Menyukaimu? Kamu tidak pantas untuk itu. Jika kakak laki-laki hanya bisa menindas wanita, posisi penguasa kota ini lebih baik diganti saja. Memangnya kamu siapa sampai merasa layak? Lepaskan dia. Dia sudah berani memberi obat untuk merayuku? Membuangnya ke rumah hiburan sudah termasuk berbaik hati? Ini bukan urusanmu. Memberi obat? Sekarang sudah aman. Untung saja Dewa Maut itu tidak mengejarku. Gagal melarikan diri, berakhir pasrah pada keadaan deh. Harapan untuk balas dendam sudah pupus. Bibi Hong, sungguh suatu kebetulan. Dasar wanita sampah. Hampir saja kamu mencelakai kami di paviliun Fang Fei. Lihat saja nanti bagaimana. Aku akan memberimu pelajaran. Akan kuhancurkan saraf tangan dan kakimu, agar kamu tidak bisa lari lagi. Bibi Hong, itu? Dengarkan penjelasanku dulu. Tidak perlu penjelasan. Penguasa kota sudah mengirim perintah rahasia. 3 hari dari sekarang, kamu wajib melayani tamu. Tidak mungkin. Bukankah dibilang setelah jadi primadona, aku tidak perlu melayani tamu? Dalam 3 hari ke depan, antara kamu melayani tamu, atau tamat riwayatmu. Ini adalah racun cinta. Telan ini, lalu layani mereka. Baiklah, akan aku makan. Tapi, dilepas dulu ikatannya, aku agak sulit bergerak. Obat palsu. Leng Qingqiu, beraninya kamu? Kakiku, wajahku. Leng Qingqiu, mau lari kemana kamu? Coba lari lagi, akan aku buat kakimu patah.
Tuan Wali Kota. Bagaimana kalau kita bertaruh? Katakan, Aku tahu pavilion Fang Fei ini adalah tambang emas bagi Anda. Jika dalam waktu 3 bulan, aku bisa membuat keuntungan pavilion Fang Fei meningkat 3 kali lipat. Anda harus berbaik hati melepaskan aku. Bagaimana? jangan harap. Lagi pula, aku sudah memakan racun cinta itu. Aku tidak mungkin akan melarikan diri. Toh racun cintanya palsu. Lebih baik aku manfaatkan saja situasi ini. Menarik juga. Lalu, bagaimana jika kamu gagal? Aku siap dihukum oleh Anda. Menjadi pelayan, atau bahkan budak. Baiklah, itu janjimu. Katakan, siapa dalang di balik semua ini? Semuanya ulah nona muda kedua. Dia memberiku racun cinta itu, katanya jika aku tidak menjebak nona muda tertua, maka dia akan menghabisiku. Sepertinya, yang memberi obat dan menjebak Leng Qingqiu agar merayuku juga adalah Leng Rou. Jadi maksudmu, racun cinta ini benar-benar asli? Sepertinya. Memang begitu. Apa yang terjadi setelah meminum racun itu? Tidak ada obatnya. Hanya ada pilihan untuk bersama. Atau tiada. Gawat. Ternyata racun cintanya beneran asli. Habislah aku. Apakah aku akan tiada? Ini sungguh menyiksa. Sekarang aku beri kamu 2 pilihan. Tetap bersamaku, atau tiada. Mana yang kamu pilih? Aku tidak tahu. Tubuhku terasa sangat panas. Ini sungguh menyiksa. Panas sekali. Siapa sebenarnya orang yang menyembuhkanku dari racun asmara semalam? Ye Liu Yun atau Ye Ting Yun? Ah, lupakan saja siapa dia. Taruhan ini yang paling penting. Aku masih harus membalas dendam pada Leng Rou dan putrinya. Apa itu nilai sisik emas? Nilai sisik emas itu begini. 1 keping perak setara dengan 10 nilai sisik emas. Tamu dengan sumbangan peringkat ketiga. Bisa mendapatkan kipas bulat dengan tanda tanganku sendiri, dan juga bisa memilih lagu tari eksklusif. Apa itu memilih lagu? Maksudnya tamu bisa menyesuaikan dengan selera mereka, memilih penyanyi atau penari, untuk tampil khusus hanya untuk mereka sendiri. Gadis-gadis, kita menjual bakat bukan menjual diri. Andalkan kemampuan kalian sendiri untuk mendapatkan kekayaan melimpah.
Tuan Marsekal mengancam akan membantu Nona Leng membangun kembali Paviliun Fang Fei agar bisa memenangkan taruhan ini. Siapkan tandu, kita akan pergi menonton pertunjukannya. Qing Qiu. Panggung cahaya yang kamu inginkan, sudah aku lukis semalaman. Klub malam milik penguasa kota ini. Kapan giliran adikku tercinta ini untuk ikut campur? Tuan penguasa. Karena taruhan sudah dimulai, bahkan jika siapapun datang membantuku, Anda harus mengakuinya. Jika tidak, bagaimana jika Anda sendiri yang membantuku? Dengan begitu, setelah aku memenangkan taruhan, aku akan segera pergi. Bagaimana menurut Anda? Bukankah itu solusi terbaik bagi kita berdua? Jelaskan kepada penguasa kota ini. Semua dekorasi ini, sebenarnya apa gunanya? Apa yang kamu lakukan? Kamu mengejutkanku. Saat kamu merayu Ting Yun, kenapa kamu tidak terlihat setakut ini akan tiada? Tuan penguasa, saat merasa cemburu seperti ini, terlihat cukup menggemaskan. Leng Qingqiu, kamu sama sekali tidak tahu, saat pertama kali aku melihatmu, aku sudah langsung jatuh cinta padamu. Bagaimana cara agar aku bisa mendapatkanmu? Lihat, Isyarat tangan ini, apa artinya? artinya adalah, kamu layak mendapatkan hadiah dari bintang papan atas. Bintang papan atas? Hadiah. Ini istilah dari kampung halamanku. Nanti pelan-pelan aku jelaskan kepadamu. Baik. Ting Yun, kamu pulanglah ke kediaman Hou dulu. Tuan penguasa kota datang untuk mengawasi lagi. Sayangnya, Paviliun Fang Fei kami sudah selesai bekerja. Leng Qingqiu, Pakaian ini sudah kotor. Maaf ya, Tuan penguasa kota. Bagaimana kalau Anda pulang saja dulu untuk berganti pakaian? merusak suasana saja. Qingqiu sengaja ingin berduaan denganku. Kemarilah. Aku punya hadiah untukmu, kamu pasti menyukainya. Lagu perang dari dinasti terdahulu, lagu pertempuran Lan Ling Wang. Lagu ini sangat cocok untukmu, bisa memikat seluruh dunia. Ini kan lagu yang sangat terkenal. Benar-benar luar biasa. Terima kasih, Tuan Hou. Jika Lan Ling Wang ini diaransemen menjadi tarian grup wanita, pasti akan terlihat sangat indah. Di sini butuh kekuatan pergelangan tangan. Bagaimana kalau malam ini aku menginap di Paviliun Fang Fei saja? Bagaimana kekuatan tangannya? Aku sendiri yang akan mengajarinya. Cepat keluar. Lembaran musikku. Leng Qingqiu, aku peringatkan kamu. Kamu harus menjauhi Ye Ting Yun. Mungkinkah Anda sedang merasa cemburu? Jangan bercanda. Aku, sang tuan kota ini, bisa cemburu pada kembang dari rumah musik sepertimu? Lalu aku ingin bertanya pada Tuan penguasa kota, apa yang sebenarnya sedang Anda lakukan sekarang?
Kakak, jangan salahkan aku. Ini semua karena paksaanmu. Aku harus mendapatkan Qingqiu. Bicara omong kosong lagi, aku akan mengakhiri perjanjian taruhannya lebih awal. Jika dia jahat kepadamu, maka aku akan sangat baik padamu. Qingqiu, cepat ke sini, bukalah dan lihatlah. Barang bagus apalagi yang Tuan berikan padaku. Aku jadi merasa tidak enak. Aku tidak pantas menerima ini tanpa alasan. Kamu layak memilikinya. Lihatlah. Cantik sekali. Tuan, apakah aku terlihat cantik? Sungguh cantik dan anggun bagaikan bidadari. Gaun tempur ini, jika kubawa kembali saat aku melintasi waktu, pasti akan sangat memukau semua orang. Qingqiu, bagaimana kalau mencoba gaun tari ini? Baiklah, aku kebetulan ingin mencoba efek cahaya panggung. Uji coba cahaya selesai. Ini sebuah keajaiban. Jangan-jangan Nona Leng adalah bidadari yang turun dari khayangan? Aku umumkan bahwa panggung cahaya Paviliun Fang Fei resmi dimulai. Ingat ya semuanya, siapapun yang terkena cahaya, dialah bintang utamanya. Pergilah ke atas. Mengapa kamu tidak pergi? Aku sudah tua. Tidak mungkin bisa populer lagi. Aku hadiahkan jubah baru ini untukmu. Semoga kamu menjadi primadona baru. Qingqiu, apa maksudmu? Tuan, Tuan memberikan gaun tari Sutra Laut Timur kepada Nona Leng. Cuma sekadar gaun tari saja. Berikan baju zirah besi dari gudangku ke sana sekarang. Tapi itu adalah barang yang Anda gunakan untuk menghalau musuh luar. Aku ingin dia tahu bahwa pemberianku adalah harta yang sesungguhnya. Nona Leng. Ini dikirim oleh Tuan Wali Kota, beliau memintaku mengantarkannya kepadamu, dan berharap perjamuan ratusan bunga Anda sukses. Oh iya, rak besi meteorit ini sebenarnya digunakan untuk pertahanan kota untuk menahan musuh dari luar. Tuan Wali Kota sebenarnya melarangku mengatakannya kepadamu. Tolong sampaikan terima kasihku pada wali kota. Ye Liu Yun, apakah sebenarnya Anda ingin aku menang, ataukah tidak? Hati laki-laki memang sulit untuk ditebak. Bingkai cermin besi meteorit yang dikirim Ye Liu Yun ini ternyata sangat bagus untuk digunakan. Aku berutang budi padanya. Bekas luka ini ternyata menjadi indah.
Hanya dengan membiarkan bekas luka itu tetap ada, barulah bisa menghentikan khayalan konyol kalian. Mulai sekarang, bekas luka ini bukan hanya tanda kehormatan bagi kalian, tetapi juga senjata. Para penonton sekalian, silakan berikan hadiah seperti karnaval, roket, atau kapal pesiar. Ayolah beri dukungan kalian. Ayolah, donatur utama berhak memilih tarian. Ya, berhak memilih tarian. Bagus. Apa itu roket? Aku akan menghadiahimu 3 kolom asap suar menara pengawas. Terima kasih kepada Bos Kian yang telah memberikan 1 panah awan. Terima kasih, Bos Kian. Terima kasih Bos Kian. Terima kasih banyak Bos Kian. Hadiah lagi. Hadiah lagi. Bos Kian sangat dermawan. Mari kita ucapkan selamat kepada Bos Kian, donatur utama kita yang berhak memilih tarian. Leng Qingqiu, aku akan membuatmu di saat puncak kejayaanmu hancur reputasinya dan berakhir dengan tragis. Lompatlah. Setelah melompat, kau akan segera tiada. Baik Bos Kian kita. Selamat untuk Bos Kian, karena telah menjadi pendukung nomor 1 kami. Karena sudah menjadi pendukung nomor 1, maka selanjutnya, pendukung nomor 1 berhak meminta tarian. Kenapa ada asap hitam? Ini gas beracun. Aku harus segera mencari jalan keluar. Ada kebakaran? Lensa cembung bisa memfokuskan panas untuk menyalakan api. Ya, gunakan cermin tembaga itu. Cepat padamkan apinya. Cepat. Lihat ke sebelah sana. Cepat padamkan apinya. Cepat lari, cepat lari. Padamkan apinya. Jangan saling dorong, cepat. Wanita kejam ini berani melakukan kejahatan. Perdana Menteri Leng, hadiah besar dari putrimu ini, saya, penguasa kota, menerimanya. Mohon ampuni saya, penguasa kota. Hamba tidak mendidik putri hamba dengan benar. Mohon kepada penguasa kota, beri dia kesempatan untuk hidup. Kak Liu Yun, aku salah. Aku mohon padamu jangan habisi aku. Jangan sentuh aku. Kak Liu Yun. Apakah Leng Rou sebentar lagi akan menghilang? Rower sayangku. Lepaskan aku. Tuan Kota, berikan pengampunan. Aku mohon belas kasihan Tuan Kota. Menyuap Bibi Hong untuk menyiksa kakak perempuan tertua? Meracuni di perjamuan 100 bunga? Semua buktinya sangat nyata. Ini. Dasar anak kurang ajar. Anak durhaka. Benar-benar aib keluarga. Ini dia. Ini gara-gara Leng Qingqiu, wanita tak tahu malu itu, Wu Gila Sali Melamu Bitu. Dialah yang merebut segalanya dariku. Kak Liu Yun, itu seharusnya milikku. Itu sudah seharusnya menjadi milikku. Seret dia keluar. Buang dia ke departemen cuci. Jangan biarkan dia keluar selamanya. Rower, jangan lakukan ini, Rower. Rower. Nyonya. Tuan, bagaimana dengan pihak paviliun Fang Fei? Aku, sebagai tuan kota, ingin melihat trik apa lagi yang bisa dia mainkan. Hadirin sekalian yang terhormat, para pengganggu sudah disingkirkan, pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Bagus. Leng Qingqiu, sebenarnya, rahasia apa yang kamu sembunyikan? Hebat. Cantik sekali. Benar-benar seperti bidadari turun ke bumi. Keajaiban dunia yang luar biasa? Tentu saja.
hanya ilusi? Ataukah dia pernah datang ke sini? Leng Qingqiu, aku akan membuatmu membayar harganya. Roer sayangku. Xiao Tao. Kita. Baik. Campurkan obat ini ke dalam makanan Leng Qingqiu. Racun? Aku tidak berani menghabisi nyawa orang. Hanya obat pencahar. Cukup untuk membuatnya malu saja. Gadis-gadis, kita benar-benar berhasil. Ini hanyalah permulaan. Qingqiu, permata yang indah untuk wanita yang cantik, sebagai bentuk ucapan terima kasih. Dan juga ungkapan perasaan cintaku. Qingqiu, maukah kamu menikah denganku? Ting Yun adalah pasangan yang serasi, tapi mengapa hatiku menjadi bimbang? Mungkinkah aku terhadap Ye Liu Yun? Tidak, tidak, tidak. Hal itu benar-benar tidak mungkin. Gadis-gadis Tuan Ho itu sangat tampan dan cakap, lagi pula dia sudah banyak membantu kita. Terimalah lamarannya. Semoga kalian berdua bahagia. Menikahlah dengannya, menikahlah dengannya. Terimalah dia. Tuan Hao. Aku. Jangan begini, Tuan Hao. Bagaimana kalau kita cari tempat lain untuk membicarakan hal ini lagi? Baiklah. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Markis. Qingqiu sangat menghargainya. Tapi, karena taruhannya belum berakhir, aku belum berniat untuk menikah. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Anggap saja mutiara ini sebagai hadiah selamat. Jangan ditolak. Leng Qingqiu, trikmu hebat juga. Hanya dengan satu festival ratusan bunga, kau mendapat ketenaran dan keuntungan. Bahkan adik dari tuan kota ini, sampai bertekuk lutut padamu. Tuan kota terlalu berlebihan memujiku. Liciknya hatimu, 100 kali lipat lebih dalam daripada Leng Rou. Licik? Tuan kota, apakah Anda lupa bahwa Andalah yang membuangku ke tempat ini, tempat di mana seseorang harus menjadi licik hanya untuk bisa bertahan hidup. Tapi jangan khawatir, setelah memenangkan taruhan itu, aku sendiri yang akan pergi dari sini. Apa kau sadar dengan apa yang kau ucapkan? Tentu saja, aku tahu. Tuan kota, apakah Anda tahu apa yang ingin kulakukan? Setelah aku memenangkan taruhan itu, Katakan. aku ingin Anda merobek surat taruhan itu dengan tangan Anda sendiri. Beraninya kau mengajukan syarat kepadaku. Ada apa? Tuan kota, apakah mungkin Anda takut kalah dari seorang pelacur hina sepertiku? Leng Qingqiu, nyawamu ada di dalam genggamanku. 3 hari lagi kau harus mulai melayani tamu. Aku ingin lihat seorang primadona baru yang juga putri sah dari kediaman Perdana Menteri. Sebenarnya berapa harga dirimu? Gawat, dewa kematian ini sudah gila. Ampun, gadis-gadis, ampuni saya. Apa ini? Ini selir liu dari kediaman menteri yang memaksaku melakukannya. Dia bilang ini hanya obat pencahar. Hanya ingin membuat Anda dipermalukan. Obat pencahar? Sepertinya ini adalah racun untuk menghabisiku, kan?
Ada jalan baik, tapi kau tidak mau memilihnya. Jadi jangan salahkan aku sekarang. Dasar wanita rendah. Kau mencelakai Roer milikku hingga harus bekerja kasar. Aku akan membuatmu di hadapan para tamu terhormat menanggung malu yang amat besar, sampai kau merasa sangat hina. Selir, ini adalah sarang burung walet kualitas tinggi dari dapur. Gawat, gawat, Selir keracunan. Gadis-gadis, semua sudah beres. Nyonya Liu, hadiah yang aku berikan padamu ini, apakah kau merasa puas? Dendamku sudah terbalas, tapi situasi untuk menyambut tamu ini, bagaimana aku harus mengatasinya? Leng Qingqiu, nyawamu berada di dalam genggaman penguasa kota ini. 3 hari lagi, mulailah melayani tamu. Aku ingin melihat sang ratu bunga yang baru. Putri sah dari kediaman menteri, seberapa besar harganya? Apakah dia benar-benar ingin aku terpuruk hingga hancur? Kenapa aku bisa bertemu dengan tokoh utama yang gila ini? Mau bermain denganku, ya? Akan kuladeni dengan permainan besar. Lihat saja bagaimana kau mengakhirinya nanti. Kakak Furong, Xiaolian, kalian dengarkan aku baik-baik. Aku akan melelang pertemuan pertamaku sebagai penghibur hanya untuk 10 kursi dengan bukti kepemilikan 100.000 perak sebagai syarat masuk. Sebarkan beritanya, buatlah semenarik mungkin. Mantan putri sah kediaman menteri, wanita yang dicampakkan sang wali kota, akan menampilkan tarian yang luar biasa seperti bidadari turun dari langit. Nona, ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika? Tidak ada kata jika. Aku hanya ingin membuat seluruh kota gempar. Aku ingin membuat Ye Liuyun menjadi bahan tertawaan seisi kota. Xiao Lian, silakan katakan Nona. Pergilah cari tukang cerita terbaik di kota. Buatlah beritanya menjadi sebuah kisah yang menggoda. Sebarkan siang dan malam di kedai teh maupun penginapan. Lalu cari 100 pengemis untuk menyanyikannya di seluruh kota. Bahkan dengan ribuan emas sulit membeli senyum sang kembang primadona. Tapi cinta yang dicampakkan wali kota, harganya jauh lebih mahal. Tuan, Nona Leng dari Paviliun Fang Fei. Dia mengumumkan secara terbuka akan melelang pertemuan pertamanya sebagai penghibur. Beritanya sudah tersebar luas ke seluruh kota, hingga membuat keributan di mana-mana. Dia berkata, Dia bilang apa? katanya, cinta lama sang wali kota harganya jauh lebih tinggi. Leng Qingqiu, kamu cari masalah. Tuan, harap tenang. Tuan, apakah mungkin Nona Leng memiliki alasan yang sulit baginya? Siapkan tandu. Kita pergi ke kediaman menteri untuk melamar. Tuan ingin menikahi Nona Leng Qingqiu? Tidak. Yang ingin aku nikahi adalah Leng Rou. Tuan, maaf jika bawahanmu ini banyak bicara. Tapi apa sebenarnya alasan Anda melakukan ini? Jika Anda berbuat begini, itu hanya akan membuat Nona Leng Qingqiu semakin menjauh. Tidak usah banyak tanya. Pergilah ke biro pencucian dan jemput Leng Rou keluar dari sana. Gawat, gadis-gadis. Tuan penguasa kota akan menikahi Leng Rou. Pernikahannya 3 hari lagi. Menikahi Leng Rou? Benar-benar wanita kejam yang cocok dengan penguasa lalim. Pasangan yang sangat serasi.
Apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Ye Liu Yun? Ini, jika dia menikahi Leng Rou dan dia menjadi nyonya kota, bukankah dia akan membuat hidupku hancur? Tidak bisa dibiarkan. Aku harus memikirkan cara untuk masuk ke kediaman penguasa kota terlebih dahulu. Siapa cepat dia dapat. Mungkin, perjamuan Jinghong adalah sebuah kesempatan. Ye Liu Yun, permainanku ini, apa kamu berani menontonnya? Qingqiu, Qingqiu, apa kamu sudah gila? Itu adalah tempat yang berbahaya. Ikutlah denganku. Aku akan membawamu pergi dari sini. Tuan muda, terima kasih banyak. Tapi aku tidak bisa pergi. Dan aku juga tidak ingin pergi. Mengapa? Apa karena ingin membuatnya kesal? Atau karena perjanjian sialan itu? Apa semua ini layak? Ini bukan masalah layak atau tidak. Tuan tahu seperti apa dia? Dengan sifatnya itu, meskipun aku melarikan diri ke ujung dunia sekalipun, dia tetap akan membawaku kembali. Jadi lebih baik aku menghadapinya sampai akhir. Ini adalah undangan pernikahan Tuan dan Nona Leng Rou. Tuan berpesan, meminta Nona Leng untuk bersedia hadir menyaksikan acara ini. Menyaksikan, ya. Bahkan saat kalian di ranjang pengantin pun aku berani melihatnya. Tapi apakah kamu benar-benar berani bermalam dengannya, Ye Liu Yun? Kak Liu Yun, akhirnya aku bisa menikah denganmu. Kak Liu Yun, Rower akhirnya. Malam ini kamu tidur di lantai. Tapi malam ini adalah malam pertama kita. Satu kata lagi. Aku sebagai penguasa kota, akan segera melemparmu kembali ke biro cuci. Kak Liu Yun, Sudah puas melihatnya? Di malam pernikahan penguasa kota ini, apakah kamu masih merasa puas? Apa kamu ingin melihatku menghabiskan malam pertama dengan Leng Rou? Memintaku melihatmu bersama Leng Rou di malam pertama. Lalu di mana posisiku bagimu? Lepaskan. Lepaskan. Dasar orang gila. waktunya telah tiba. Pesta lelang Jinghong, Paviliun Fang Fei. Resmi dimulai. Harga penawaran awal dimulai dari $100.000 perak. Bagus, bagus, bagus. 150.000, 200.000. 250.000, $300.000. Dia benar-benar tidak datang. $350.000, 400.000. 500.000. Tuan, penawaran sudah melewati $500.000 perak. Ucapan para tamu itu sangat kasar dan tak pantas. Dan Nona Leng dia. Cukup, jangan katakan lagi. Leng Qingqiu, apakah kamu begitu ingin menghina dirimu sendiri? Hanya untuk membalas dendam padaku? Chang Feng, siapkan kuda. Baik. 600.000. 650.000. 1 juta. 1 juta? Apa aku tidak salah dengar? Aku tawarkan $1 juta. Memang hebat, Bos Kian. Nona Leng, malam ini kamu adalah milikku. Bos Kian sungguh luar biasa. Si cantik kecil, berikan kecupan untuk Tuan. Tuan Qian, Anda membayar $1 juta untuk 1 malam? Tidakkah Anda ingin melihat barangnya terlebih dahulu? Ini adalah tanda yang ditinggalkan oleh Tuan Wali Kota. Menurut Anda, apakah ini masih berharga? Ini.
Tuan Wali Kota, jika Anda tidak segera muncul, mantan kekasih Anda yang sudah Anda campakkan, malam ini akan hancur di sini. Jangan. Berhenti. Hentikan. Si cantik. Uangnya akan tetap aku bayar. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Dia benar-benar melakukannya. Jangan berbuat konyol. Bukannya kalian ingin melihat barangnya? Aku hari ini akan membiarkan kalian melihatnya sepuas hati. Mainkan musiknya, bawakan araknya. Ye Liu Yun, tarian ini, air mata ini, penghinaan ini, apa kau melihatnya? Apa kau sudah puas? Bagus, bagus. Si cantik kecil. Tuan datang. Cantik. Hanya dengan kemampuanmu, kau pikir layak menyentuhnya? Ye Liu Yun, ternyata engkau benar-benar datang. Lepaskan aku. Turunkan aku. Diam. Masalah malam ini, jika ada yang berani membocorkannya walau satu kata, akan aku buat perhitungan dengan seluruh keluarganya. Lepaskan aku. Turunkan aku. Dasar kamu brengsek. Jika bukan karena si brengsek ini, tadi kamu pasti sudah dihinakan oleh si tua bangka itu. Ye Liu Yun, aku sudah menang. Keuntungan dari pavilion Fang Fei sudah naik lebih dari 3 kali lipat. Kamu sendiri yang berjanji kepadaku. Biarkan aku pergi. Menjadikan diri sendiri seperti barang lelang, dan menari di depan mata banyak orang. Leng Qingqiu, ternyata begini caramu. Ya, memang begini caraku. Beginilah aku yang telah kamu buang ke rumah musik itu. Aku yang kamu paksa sampai tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Dan bagaimana caraku membuat Anda, Tuan Wali Kota yang tinggi dan terhormat, sampai mau merendahkan hati untuk melihatku barang sekejap? Di kediaman wali kota, aku tidak ingin melihat hal ini. Tentang taruhan itu, kamu yang menang. Mulai sekarang, statusmu sudah bebas. Namun, jangan harap kamu bisa pergi melangkah keluar dari kediaman wali kota. Ye Liu Yun, kamu mengingkari janji. Leng Qingqiu, aku sebagai penguasa kota pernah berjanji memberimu kebebasan, tapi aku tidak pernah mengatakan akan membiarkanmu pergi dari sisiku. Mulai sekarang, kamu adalah milikku. Jangan lupa, dahulu kamulah yang membuangku ke dalam pavilion Fang Fei.
sejak saat aku memasuki paviliun Fang Fei itu. Hatiku sudah lama tiada. Meski kamu mengurungku, yang tinggal di sini hanyalah raga kosong tanpa nyawa. Ye Liuyun, apa kamu pikir bisa menjebakku dengan cara ini? Qingqiu, Qingqiu, Tuan, kenapa kamu ada di sini? aku pastinya datang untuk menyelamatkanmu. Aku akan membawamu pergi dari Bailey. Di sana ada mantan bawahan setiamu. Dokumen perjalanan sudah siap, dengan nama samaran Qiu Li. Tetapi, aku masih harus melakukan pembalasan. Sungguh pasangan yang serasi. Sungguh, rencana pelarian yang hebat. Sejak kapan rumah penguasa kota ini menjadi tempat pertemuan kalian berdua untuk mengikat janji sehidup semati secara diam-diam? Ye Liuyun, jangan sembarangan menuduh. Aku dan dia sedang... Sedang apa? Sedang berencana untuk hidup bersama? Ye Tingyun, berani sekali kamu. Berani-beraninya mengincar wanita milik penguasa kota ini. Kakak laki-laki, jangan mencoreng nama baik seseorang. Qingqiu, hanya ingin pergi meninggalkan penjara ini. Aku memang mencintainya, tapi hubungan kami berdua itu murni. Murni? Merencanakan pelarian bersama? Ini yang kamu sebut sebagai hubungan murni. Leng Qingqiu, aku benar-benar meremehkan keahlianmu menggoda pria. Mulai dari aku, sampai ke Tingyun. Benar. Aku memang menyukai Ye Tingyun. Setidaknya dia pria yang lembut dan baik hati. Tahu cara menghargai orang lain? Tidak sepertimu, yang hanya menikahi wanita kejam sebagai pajangan, dan menggunakan cara-cara picikmu itu, hanya untuk menutupi obsesi, ingin mengendalikan segalanya. Ye Liuyun, kamu sungguh menjijikkan. Tinggal di tempat ini, berada di sini sedetik pun membuatku mual. Leng Qingqiu, kamu akan menerima hukuman. Kakak laki-laki. Sedangkan kamu, situasi perbatasan sedang genting. Sebagai bukti markisie yang setia pada negara, segera berangkat mengawal pasokan makanan. Jangan kembali ke Bailey tanpa perintah dariku. Bawa pergi dia. Lepaskan aku, lepaskan. Tuan, Nona Leng dia. Kirim orang untuk mengawasinya. Jangan biarkan siapapun mendekat. Terutama Leng Rou. Berani-beraninya dia mencari masalah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Selesai sudah. Kali ini aku benar-benar melakukan kesalahan fatal. Mengapa orang lain yang berpindah dunia, semuanya dipenuhi dengan keromantisan, tetapi aku malah terjebak dalam cinta yang menyakitkan ini? Apalagi ada penjahat yang sangat tangguh. Besok malam di jam 12, keluarlah melalui lubang anjing di pintu sudut barat, kereta paviliun Shili, dan Tingyun akan menunggu di perbatasan Linzhou. Lekas selesaikan. Sepertinya lebih baik aku melarikan diri dulu saja, dan merencanakan segalanya dengan matang. Kediaman penguasa kota ini tidak ada bedanya dengan paviliun Fang Fei. Ada pemeran utama pria gila, yang suasananya hatinya tidak menentu, dan ada juga pemeran utama wanita kedua yang kejam yang ingin menghancurkanku berkeping-keping. Nona Qiu Li, Ini aku. Leng Qingqiu. Leng Qingqiu. Tidak menyangka, demi dia, kamu bahkan sudi merangkak melalui lubang anjing. Jadi, kamu memasang jebakan ketat di mana-mana, bukan karena takut aku pergi, tapi karena takut aku pergi bersamanya. Ye Liuyun. Apa jangan-jangan kamu benar-benar menyukaiku? Kamu? Kamu memang menyukaiku. Karena itu, kamu menikahi Leng Rou hanya untuk membuatku marah. Kamu mengusir Tuan Hou? Juga karena cemburu. Bahkan memaksaku melayani pelanggan.
Semua ini dilakukan karena kamu merasa takut. Kamu takut setelah aku pergi. Kamu tidak akan bisa mengendalikan isi hatimu sendiri? Apa ucapanku benar? Ye Liu Yun? Sangat tidak masuk akal. Seseorang, kemari. Ikat dan bawa dia kembali. Awasi dia dengan ketat. Ye Liu Yun. Karena aku tidak bisa melarikan diri, maka ayo kita bertaruh lebih besar lagi. Balas dendam akan kulakukan, dan jebakan ini akan kuhancurkan. Bukankah ini kakak Oiran milikku yang terhormat? Kenapa? Apa kemarin tuan penguasa kota tidak melayani kamu dengan baik? Lihatlah betapa kusamnya wajahmu itu. Berhenti. Kamu hanya seorang selir rendahan. Beraninya kamu tidak memberi hormat saat melihatku? Apa kamu tidak tahu aturan? Nyonya, kamu adalah wanita yang bahkan setelah memakai obat, tetap tidak bisa naik ke ranjang suamimu. Dengan aturan seperti itu, apakah kamu layak mendapatkan penghormatanku? Kamu, wanita sampah, tampar mulutnya. Jaga anjingmu baik-baik, atau aku tidak keberatan memberitahu tuan penguasa kota bagaimana caramu mengurus rumah tangga dengan begitu baik. Seperti misalnya, obat perangsang di malam itu. Lidahmu sungguh tajam. Kamu masih saja membuat repot. Tapi untuk menghadapi Leng Rou, sepertinya itu sudah lebih dari cukup. Kamu takut padaku? Saya tidak berani, Nona. Angkat kepalamu. Namamu adalah Xiao He. Siapa yang kamu layani sebelumnya? Saya sebelumnya bekerja di kediaman Perdana Menteri, melayani selir Liu, lalu ikut sebagai pelayan saat dia menikah ke kediaman penguasa kota. Nyonya tidak menyukaiku, lalu membuangku ke halaman luar untuk melakukan pekerjaan kasar. Baru hari ini saya dipindahkan untuk melayani Anda, Nona. Jangan takut. Ambil ini untuk mengelap lukamu. Mulai sekarang di tempatku, tidak akan ada yang berani merundungmu. Dia orang lama Nyonya Liu, dan menaruh dendam pada Leng Ru. Mungkin ini sebuah kesempatan. Tapi untuk pergi sepenuhnya, aku butuh sebuah rencana menghilang yang sempurna. Sampah. Bahkan mengurus satu pelayan hina saja tidak becus, malah membuatnya balik menyerang kita. Nyonya, mohon tenangkan diri Anda. Jika cara terang-terangan tidak berhasil, mari kita gunakan cara yang lebih rahasia. Baiklah. Lakukan dengan bersih. Setelah urusan ini selesai, hadiah untukmu tidak akan sedikit. Nona Leng, air kolamnya terasa sejuk. Masuklah ke dalam sana agar pikiranmu segar. Ada apa? Kamu ketakutan? Cepat selamatkan dia. Atau kamu sedang menunggu untuk memungut jasadnya? Leng Rou, kamu cari masalah ya? Urus orang yang jatuh ke air itu, beritahu Perdana Menteri Leng, putrinya sangat terkejut, dan harus pulang ke kediaman untuk beristirahat. Gadis-gadis, Xiaolan dia sudah tiada karena tenggelam. Di tempat Nyonya suasananya sangat kacau. Mereka bilangnya Anda yang mendorongnya. Aku? Mana buktinya? Jelas-jelas dia terpeleset jatuh sendiri ke air. Tidak ada hubungannya denganku. Pergilah. Ye, Liu Yun, apakah kamu melihatnya? Ataukah... Tuan, Perdana Menteri Leng datang sendiri untuk meminta maaf, dia sudah membawa Nyonya. Oh bukan? Nona muda kedua Leng pulang ke kediaman untuk menjalani hukuman kurungan. Katakan pada Perdana Menteri Leng, didiklah orang-orangnya dengan baik. Jika ada kejadian seperti ini lagi, maka Leng Rou akan berakhir di pemakaman umum. Apakah dia sempat menanyakan sesuatu hari ini? Sama sekali tidak. Xiao Lian berkata, sejak tadi siang, Nona Leng
terus termenung di dekat jendela melihat burung-burung. Melihat burung? Sepertinya dia ingin pergi. Leng Qingqiu, apa yang harus aku lakukan agar kamu mau mengalah? Kebebasan? Kali ini, aku ingin terbang keluar dengan kekuatanku sendiri. Xiao Lian, tolong bantu aku memberikan tusuk konde ini kepada pemilik kedai teh Exi Cheng Pavilion Tingyu, penjaga toko tua si kaki cacat. Katakan padanya bahwa tusuk konde pesanan Nona Kyuli sudah tiba. Nona jangan khawatir, saya pasti akan melaksanakannya. Hanya saja, apakah Anda akan segera pergi? Aku ingin pergi, tapi waktunya belum tepat. Aku masih harus menunggu lebih lama lagi. Berhati-hatilah dengan tusuk konde ini. Pergilah. Penjaga toko tua, tusuk konde bunga pesanan Nona Kyuli. Sudah sampai. Meski raga ini terperangkap, hati tetap mendambakan kebebasan. Janji lama masih bisa dilanjutkan. Mencari jalan keluar dari situasi yang menemui jalan buntu ini. 3 hari lagi saat tengah malam, di pemakaman bagian barat kota, berharap bisa bertemu kawan lama, Kyuli. Katakan pada Nona Kyuli, saya sudah menerima tusuk kondenya, dan mintalah dia menunggu kabar baik dariku. Tuan, Xiao He hari ini pergi ke kedai teh Pavilion Tingyu dan memberikan 1 tusuk konde bunga kepada pemilik kedai yang kakinya cacat itu. Tusuk konde? Setelah diperiksa, tusuk konde itu biasa saja dan tidak ada yang aneh. Latar belakang pemilik kedai juga sangat bersih, tetapi tampaknya Nona Leng sangat memperhatikan burung-burung yang terbang. Kamu boleh pergi sekarang. Baik, Tuan. Leng Qingqiu, rencana apa lagi yang sedang kamu susun? Apa Ting Yun sudah menerima surat dariku? Ini adalah harapan terakhirku. Apa yang dilakukan Ye Liu Yun sekarang? Memangnya masih ada gunanya? Aku tidak akan pernah berubah pikiran. Apakah ada jawaban dari Tuan Besar? Tuan Markis sudah diam-diam tiba di perbatasan Linzhou. Pada tengah malam 3 hari lagi, kita akan bertemu di pemakaman tua. Ini adalah pil penahan napas. Setelah meminumnya, dalam 12 jam ke depan, napas dan denyut nadi Anda akan menghilang, sehingga terlihat seperti sudah tiada. Ini adalah peta jalur rahasia prefektur Chengdu. Di dalamnya terdapat rincian mengenai posisi penjaga dan dinding pembatas. Tolong berikan ini langsung kepada Nona Leng. Keberhasilan kita bergantung pada langkah ini. Tuan, pasukan rahasia menemukan seorang pria berpakaian abu-abu yang meninggalkan kota hari ini. Dia pergi dengan kuda cepat ke arah Linzhou. Tingkah lakunya sangat mencurigakan. Linzhou? Ye Ting Yun, kamu benar-benar belum menyerah juga. Tambah jumlah orang, awasi dengan ketat kediaman Leng Qingqiu. Baik. Ye Liu Yun, ternyata kamu tetap menaruh curiga. Sayang sekali. Sudah terlambat.
Larut malam begini, kembang desa pilihanku yang bebas. Memangnya mau pergi kemana? Apa kamu mau menemui kekasih lamamu? Gawat, rencanaku sudah terbongkar. Apa yang kamu sembunyikan di balik lengan bajumu itu? Serahkan padaku. Bukan apa-apa. Ini cuma barang milik wanita saja. Begitukah? Kalau begitu, biar aku sebagai wali kota yang memeriksanya sendiri. Racun? Leng Qingqiu? Apa kamu sangat ingin tiada? Kamu lebih baik tiada daripada harus bersamaku? Dia mengira itu racun. Biarlah, aku akan mengikuti permainannya saja. Benar? Aku lebih memilih untuk tiada daripada harus menjadi burung peliharaanmu. Sekarang, mau lari kemana lagi? Ye Liu Yun, bukankah kamu ingin tahu kemana aku pergi? Ikuti aku, nanti kamu juga akan tahu. Qingqiu, jangan lakukan hal konyol. Cepat turunlah. Di atas sana sangat berbahaya. Ye Liu Yun. Apakah ini yang namanya kebebasan? Begitu luas, namun sulit untuk digapai. Qingqiu, jangan bodoh. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Kebebasan, akan kuberikan, jika kamu ingin pergi. Aku akan membiarkanmu pergi, asalkan kamu turun sekarang. Mengerti? Aku memohon padamu. Membiarkanku pergi? Benarkah kamu bisa membiarkanku pergi? Bisakah kamu benar-benar melepaskan keinginanmu untuk memilikiku? Qingqiu, aku. Aku mengaku bahwa aku pernah mencintaimu. Mencintai sosok yang pemalu itu, sang wali kota yang tulus. Mencintai pria yang bertindak tegas demi melindungiku di dalam perjamuan itu. Tapi sekarang, apa arti cintamu? Hanya rasa ingin memiliki dan luka, kecurigaan dan siksaan yang tiada henti. Cinta seperti ini lebih baik tidak kumiliki. Ayo kita akhiri ini. Jika ada kehidupan setelah ini, semoga kita tak pernah bertemu lagi. Jangan. Jangan lakukan itu. Tidak, kakak. Qingqiu, Tuan, Chang Feng. Cepat, cepat, cepat pergi cari dia. Temukan dia saat masih ada, meskipun dia sudah tiada sekalipun. di bawah sana ada sungai. Cepat cari dia. Qingqiu. Qingqiu. Tuan. Tuan, di sepanjang aliran sungai parit kota, dan di dalam radius 3 mil, kami hanya menemukan benda ini. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Leng Qingqiu. Bahkan jasadmu pun tidak kamu tinggalkan untukku. Leng Rou. Liu? Kak Liu Yun kamu? Kejadian di gudang kayu Cenda, asap beracun di pertemuan ratusan bunga, serta masalah wanita di paviliun air itu. Istriku yang baik, katakan padaku, yang mana dari semua itu yang bukan hasil karyamu? Bukan seperti itu, Kak Liu Yun. Kak Liu Yun, percayalah padaku, aku tidak pernah melakukan semua itu. Dia sudah tiada. Karena dipaksa olehmu hingga tiada bersisa, sekarang giliranmu menerima balasannya. Kak Liu Yun. Tuan Wali Kota? Tidak, jangan. Penyiksaan kejam, menjebak dengan obat-obatan, memerintah Cenda untuk menghina, menyuap Bibi Hong. Pertemuan ratusan bunga menebar racun.
Pavilion Air merencanakan celaka, bahkan kecelakaan menara pengamat bintang, hingga mengakibatkan Nona Leng Qingqiu jatuh dari gedung dan tiada bersisa. Semua kejadian ini, bukti dan saksinya sudah sangat lengkap. Fitnah. Semua itu fitnah. Jelas-jelas Leng Qingqiu wanita rendah itu. Leng Qingqiu, dasar kamu wanita rendah. Aku tidak akan melepaskanmu, bahkan setelah aku tiada. Perdana Menteri Leng, menurutmu putri kesayanganmu ini, hukuman apa yang pantas diterimanya? Saya merasa sangat malu. Saya serahkan keputusannya kepada Tuan Wali Kota. Baiklah. Dosa Leng Rou sungguh sangat besar, dan pantas mendapatkan hukuman berat. Tapi kalau tiada begitu saja, itu terlalu mudah bagimu. Sampaikan perintahku. Cabut gelarnya sebagai istri wali kota, dan kirim dia ke kuil untuk menggunduli rambut dan bertobat. Jika ada kehidupan selanjutnya, semoga kita takkan pernah bertemu lagi. Qingqiu. Apakah ini hukuman yang kamu berikan padaku? Menggunakan ketiadaanmu untuk menyiksaku. Tuan, apakah jasadnya sudah ditemukan? Dari hulu hingga hilir sungai pelindung kota, seluruh wilayah dalam radius 3 mil sudah kami telusuri, hanya ditemukan milik Nona Leng. Sepasang sepatu sulam. Tuan. Tuan, Anda muntah darah. Tabib kediaman. Tabib kediaman? Qingqiu, tunggu aku. Tuan. Qingqiu, kamu akhirnya bangun. Syukurlah pada Yang Kuasa. Di sini adalah Pavilion Linzhou, wilayah kekuasaanku. Tenanglah dan pulihkan lukamu. Di kediaman Tuan Kota semalam, Ye Liuyun menjadi gila. Ia memerintahkan orang untuk siang dan malam mencari jasad Nona Leng, serta memberi hukuman pada Leng Rou di depan umum. Tindakannya sangat kejam. 3 hari yang lalu dia batuk darah dan pingsan, hingga kini belum sadarkan diri. Rumornya hidupnya tak lama lagi. Aku mengerti. Tutup semua informasi. Jangan sampai Qingqiu mengetahuinya. Baik. Tuan Marquis, berapa lama aku tidak sadarkan diri? Genap 10 hari. Malam itu orang-orang kita menggunakan kesempatan itu untuk menyelamatkanmu, lalu secara sembunyi-sembunyi membawamu ke sini. Bagi dunia luar, kamu telah tiada karena terjatuh, sebagai mendiang yang jasadnya tak ditemukan. Jasad tak ditemukan. Apa dia benar-benar percaya itu? Dia mengirim orang untuk mencari kemana-mana, namun hanya menemukan sepatu, kaos kaki, dan gelangmu. Sepertinya dia sudah percaya. Oh ya, Leng Rou sudah dibereskan olehnya. Akhir hidupnya sangat mengenaskan. Baguslah. Segala yang berasal dari debu, kembali lagi ke tanah. Leng Qingqiu sudah tiada. Tuan penguasa kota ini jatuh sakit karena terlalu banyak beban pikiran, kesedihan yang terpendam telah melukai hatinya. Ditambah lagi dengan terkena hujan dan kedinginan, penyakit telah masuk ke dalam organ tubuhnya. Ini adalah tanda tenaganya sudah terkuras habis. Kecuali jika keajaiban muncul, kalau tidak dia akan... Tuan? Mengapa Anda memaksakan diri seperti ini? Kenapa hatiku terasa sangat sakit? Ye Liuyun. Kamu tidak mungkin. Persis seperti yang ada dalam mimpiku. Sakit parah, kan? Kenapa aku begitu membencimu? Tapi saat berpikir kamu akan tiada, hatiku terasa sangat amat pedih. Qingqiu, kamu tidak bisa tidur nyenyak lagi? Minumlah obatnya dulu. Tuan, bagaimana kabar terbaru Ye Liuyun?
Dia? Kenapa tiba-tiba kamu menanyakannya? Apa kamu mendengar semacam rumor di luar sana? Itu jangan dianggap serius. Identitasmu saat ini sedang sensitif. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Tuan, apa yang terjadi pada Ye Liu Yun? Semalam aku bermimpi dia batuk darah. Itu tidak mungkin nyata, kan? Tuan, katakan sesuatu. Baiklah. Laporan rahasia dari Chang Feng mengatakan bahwa dia jatuh sakit karena beban pikiran, tekanan batin yang hebat, ditambah lagi kedinginan karena kehujanan. Kondisinya sangat serius, dan sudah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Sepertinya sisa waktunya tinggal beberapa hari lagi. Ye Liu Yun, aku tidak ingin kamu tiada. Leng Qingqiu, apakah kamu sudah gila? Dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Mengurungmu, menghinamu, memaksamu, melayani tamu, membuatmu memalsukan kematian demi kabur. Seharusnya kamu sangat membencinya. Dia sudah tiada, seharusnya kamu merasa senang. Tapi kenapa? Kenapa hatimu terasa sangat sakit? Karena kamu tidak pernah benar-benar melepaskannya, karena kamu tahu, di balik kekejamannya, tersimpan cinta dan penyesalan yang tulus meski menyimpang. Karena kamu tahu, karena kepergiannya akan menyeretmu bersamanya ke dalam penderitaan. Aku benar-benar membencimu. Tapi aku harus bagaimana? Aku sungguh tidak sanggup melihatmu tiada. Tuan Hou, aku ingin kembali. Kembali? Mau apa kamu kembali? Melihatnya untuk terakhir kali? Lalu apa? Membiarkan orang lain tahu kamu masih hidup? Lalu membiarkan mereka menangkap dan mengurungmu lagi? Atau kamu ingin pergi bersamanya? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu, jika aku tidak kembali, hatiku tidak akan pernah merasa tenang selamanya. Tuan Hou, izinkan saya pergi. Kamu ternyata masih mencintainya. Aku tidak tahu. Aku hanya ingin menyelesaikan semuanya dengannya. Ini adalah perintah rahasia kediaman Marquez. Jika perlu, gunakanlah mata-mata rahasia Lin Zhou. Qian Bao simpan ini baik-baik. Berhati-hatilah selama di perjalanan. Jika ada sesuatu yang salah, segera kirimkan kabar. Tuan Marquez, terima kasih banyak. Qingqiu, jika ini adalah cobaan hidupmu, aku bersedia menghadapinya demi dirimu. Ye Liu Yun, tunggu aku. Kali ini, kita akan buat perhitungan sampai tuntas. Penjagaan di dalam kediaman itu terlihat longgar di luar tapi sangat ketat di dalam, terutama di halaman utama. Saya sudah menyuap seorang pelayan pembuang kotoran yang bisu, lencana identitas dan peta rutenya ada di sini. Nona, ingatlah baik-baik, pergantian penjaga di gerbang sudut timur ada pada pukul 11:45 malam, hanya ada waktu beberapa menit saja. Ini bau sekali. Cepat pergi, cepat pergi. Pergilah cepat. Cepat panggil tabib kediaman. Cepat panggil tabib. Dia batuk-batuk lagi. Denyut nadinya semakin melemah. Sepertinya waktunya tidak lama lagi. Tuan, tolong bertahanlah sedikit lagi. Aku mohon. Qingqiu, jangan pergi. Maafkan aku.
Qingqiu, Aku di sini. Aku di sini. Ye Liu Yun. Ye Liu Yun. Aku Leng Qingqiu. Aku Leng Qingqiu. Cepat buka matamu dan lihatlah aku. Nona Leng? Apakah itu benar-benar Anda, Nona Leng? Terima kasih, Tuan. Tuan? Tuan, cepat buka mata Anda dan lihatlah. Nona Leng telah kembali, dia tidak tiada. Si brengsek ini. Bukankah Anda adalah Tuan penguasa kota? Bukankah Anda sosok yang maha kuasa? Cepatlah sadar. Cepatlah sadar. Sadarlah. Dokter kediaman. Panggil dokter kediaman. Dokter kediaman? Dokter kediaman. Qingqiu, Liu Yun. Qingqiu. Jangan pergi. Aku di sini. Aku di sini kok. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini menemanimu. Kondisi Tuan sudah stabil, semua ini berkat Nona. Namun, kabar tentang kembalinya Anda tidak boleh sampai bocor, jika tidak, akibatnya akan sangat buruk. Aku mengerti. Bagi dunia luar, aku adalah Leng Qingqiu yang sudah tiada. Selama waktu ini, aku adalah wanita bisu yang ditemukan Tuan Changfeng, yang mengerti ilmu medis, ahli, yang bertugas merawat Tuan Kota secara langsung. Maaf jika ini menyulitkan Nona. Aku akan menutup rapat berita di dalam kediaman. Hanya akan mengatakan bahwa kami menemukan resep dari seorang tabib ternama yang terasing. Tapi untuk di luar kediaman, terutama di pihak Marquis, Aku akan mengirimkan surat kepadanya, memberitahunya bahwa aku aman, dan memintanya untuk tidak khawatir. Qingqiu, apakah ini benar-benar kamu? Bagus sekali, kamu masih ada. Syukurlah. Qingqiu, kamu ternyata masih hidup. Qingqiu, maafkan aku. Sebelumnya, aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Itu adalah kesalahanku. Maukah kamu memaafkanku? Qingqiu, Tuan Kota, Anda salah orang. Saya Ali, yang bertugas untuk merawat Anda. Ali, baiklah. Maka, anggap saja kamu adalah Ali. Mulai hari ini, kamu harus melayani aku selaku Tuan Kota, dan jangan pernah meninggalkanku barang selangkah pun. Sudah waktunya minum obat. Kamu minum dulu satu teguk sebagai bukti. Bagaimana bisa obat diminum sembarangan? Sepertinya, kamu masih tidak mau memaafkanku. Apa sakitnya kambuh lagi? Aku akan mencari tabib kediaman. Jangan pergi. Di sini rasanya sakit. Qingqiu, tetaplah di sisiku, ya? Jangan tinggalkan aku lagi. Qingqiu, ini adalah stempel pribadiku, mulai sekarang akan kuserahkan padamu untuk dijaga. Ambil ini, agar kamu tidak terus mengatakan, kalau aku tidak mempercayaimu.
Qingqiu, inilah ketulusan terbesarku. Lapor Tuan, ada surat mendesak dari Hoye. Qingqiu, aku tahu kamu sedang terjebak. Ye Liuyun memanfaatkan penyakitnya untuk mengancammu. Dia benar-benar tak tahu malu. Jika dia memaksamu, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk meratakan kediaman penguasa kota itu. Tunggulah aku. Qingqiu, bukalah ini. Gunakan semua ini untuk membuatkan beberapa set pakaian baru untukmu. Wanitaku harus mengenakan yang terbaik. Tuan penguasa kota, perhiasan emas perak dan kain sutra ini sebaiknya simpan saja untuk calon nyonya penguasa kota di masa depan. Nyonya penguasa kota di masa depan? Qingqiu, ternyata kamu masih ingin pergi dari sisiku. Aku sudah menetapkan pilihan padamu seumur hidup ini. Kamu hanya boleh tetap berada di sampingku. Nona Leng, Nyonya sangat menderita di Gua 100 Bunga. Dia memintaku untuk bertanya pada Anda, apakah dendam besar Anda sudah terbalaskan? Ye Liuyun telah mencelakai Nyonya, dan Anda hingga seperti ini. Kini Anda sudah berada di dekatnya. Inilah kesempatan emas dari langit. Surat rahasia ini bisa menjebloskan dia ke penjara karena kejahatannya. Tuan, kami telah mencegat surat rahasia kediaman Marquis dengan Lin Zhou secara diam-diam. Ye Tingyun sedang mengerahkan orang-orang secara rahasia, menghubungi mantan bawahan yang tidak puas dengan Anda, khawatir hal ini akan membahayakan kediaman penguasa kota. Beraninya Ye Tingyun itu. Beraninya dia mencoba berkhianat. Sampaikan perintahku. Aktifkan semua mata-mata tersembunyi Lin Zhou. Jika dia berani melangkah sedikit pun, habisi dia tanpa ampun. Baik. Tukang kebun itu pasti kiriman Leng Rou, kan? Leng Rou sepertinya masih tidak mau diam. Sedangkan untuk Ye Tingyun, aku harap dia tidak melakukan hal konyol demi aku. Ada yang mengawasi. Aku tidak bisa bergerak di sini. Aku takut mereka akan mencoba cara lain. Aku harus lebih waspada. Waktunya minum obat. Qingqiu, hatiku merasa sangat tidak tenang akhir-akhir ini. Aku takut suatu hari kamu akan menghilang. Dan tiba lagi aku tidak bisa menemukanmu. Maafkan aku sudah melakukan banyak sekali hal yang menyakitimu. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya untuk mengungkapkan rasa cintaku padamu. Namun di dalam hatiku, aku benar-benar selalu mencintaimu. Jangan tinggalkan aku, ya? Jangan minum. Ada apa? Supnya terlalu panas. Saya ingin meniupnya untuk Anda. Saya memang sangat ceroboh. Saya mohon, Tuan Kota menghukum saya. Kalian semua keluar. Kau pikir sup ini ada racunnya? Sisa pengikut Leng Rou pernah mencariku. Lalu kenapa kau tidak langsung mengatakannya padaku? Aku takut itu akan memperingatkan mereka. Kau tidak rela jika aku tiada, kan? Di dalam hatimu, aku ada di sana, kan? Coba tebak saja. Tuan Marquez membawa pasukannya mengepung gerbang rumah dan masuk secara paksa. Kakak laki-laki, sampai kapan kamu akan terus membohongi diri sendiri? Kamu memenjarakannya dan mengurungnya. Namun dia merelakan kebebasannya, hanya untuk menyelamatkan nyawamu. Bukan kapasitasmu untuk menginterogasiku.
Jika bukan karena kamu berpura-pura cinta dan menghasutnya untuk melarikan diri, bagaimana mungkin dia terjatuh dan terluka parah? Cukup. Kalian anggap aku ini apa? Hanya sebagai barang rampasan? Qingqiu. 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 Ikutlah bersamaku, aku akan memberimu pernikahan yang paling megah. Tuan Marquez, kamu mencintaiku dan melindungiku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Tapi sayang sekali, ketulusanku ini sudah terperosok dalam neraka. Qingqiu, jangan salahkan aku. Demi dirimu, hanya ini yang bisa kulakukan. Tuan penguasa kota, belakangan ini sudah menumpuk 37 kasus. Cara Anda mengelola kota ini bahkan tidak sebanding dengan caraku mengelola rumah musik. Primadona Leng, apakah kamu berniat mengajariku cara memerintah? Benar. Langkah 1. Buatlah kotak suara rakyat untuk menampung aduan dan kasus anonim. Langkah 2. Buatlah papan pengumuman pemerintah dan buka perkembangan kasus setiap harinya ke publik. Langkah 3. Buatlah ruang sidang terbuka. Hadirkan 3 kasus setiap bulan, agar rakyat bisa ikut mengadili. Apakah Anda berani? Baiklah. Papan pengumuman pemerintah besok. Kamu yang memimpinnya. 2 kasus diselesaikan hari ini. Denda untuk kasus beras palsu telah dipublikasikan, dan alokasi dana irigasi sudah diperbarui hingga 70%. Jika ada saran lainnya, kalian bisa memasukkannya ke kotak suara rakyat. Apakah Tuan Marquez sudah memikirkannya baik-baik? Jatuhkan Ye Luyun, maka Nona Leng akan menjadi burung phoenix tanpa tuan, dan kalian berdua pun bisa hidup bersama-selamanya. Aku ingin dia melakukannya dengan sukarela. Buka. Ini batu. Uang bantuan keselamatan kita berubah jadi batu. Apa yang sebenarnya terjadi? Wali kota Ye Luyun telah menggelapkan dana bencana dan berkhianat dengan pihak utara. Tangkap dia. Tunggu sebentar. Liu Yun, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Qingqiu, kamu jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Tenang saja, aku pasti akan membersihkan namamu dari tuduhan ini. Bawa pergi. Tengah malam nanti, aku akan menyelamatkanmu. Dia sudah tiada jalannya. Ini. Apakah kamu pikir aku masih sama seperti Leng Qingqiu yang merangkak di lubang anjing itu? Penukaran uang bantuan bencana itu setidaknya membutuhkan 30 orang kuat. Hilangnya semua kuli di kota bagian barat secara massal, hanya prajurit pemerintah yang bisa memobilisasi massa sebanyak itu. Jadi menurutmu, selain Menteri Li, siapa lagi yang melakukannya? Qingqiu, kamu terlalu keras kepala. Pergilah. Aku pasti akan memberikan Ye Liu Yun sebuah keadilan. Nona, apa yang Anda butuhkan untuk kami lakukan? Beritahu gadis-gadis yang lain, mintalah mereka menggunakan mata dan telinga mereka untuk mencari kebenaran tentang kuli kota barat yang dibuat bungkam. Ingatlah, rumor lebih tajam dari pisau.
Hati-hati, cepat pergi. Pergi. Menteri Li bertemu dengan Hoye tadi malam. Bukti fisik sudah ada. Kita masih membutuhkan saksi mata. Gadis-gadis tenang saja. Serahkan padaku. Ini adalah surat resmi dari Tuan Kota. Buktinya sangat kuat. Tunggu. Qingqiu. Mohon izinkan saya menjelaskan, Tuan. Saya punya bukti. Ini adalah sesuatu yang saya lihat di kuburan massal pada tubuh pekerja yang telah tiada. Sepertinya itu karakter Li. Itu Menteri Li. Beberapa hari yang lalu, Kepala Pelayan Menteri Li merekrut tenaga kerja kasar. Kakiku pincang, jadi aku tidak diterima. Aku penasaran pekerjaan apa yang mereka lakukan. Jadi aku mengikuti mereka diam-diam. Tidak disangka, ternyata mereka menggunakan batu untuk menukar perak bantuan bencana. Ini. Tuan, bolehkah saya meminjam surat rahasia itu untuk saya lihat sebentar? Semuanya, coba lihat. Ini Hoye. Hoye lah yang menjebak Tuan Wali Kota. Jadi ini ulah Hoye? Lepaskan Wali Kota. Lepaskan dia. Lepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan orang itu. Tepat sekali. Bukankah ini fitnah? Semuanya sudah baik-baik saja. Qingqiu, terima kasih banyak. Ting Yun, menggunakan 30 nyawa untuk menjebak saudara kandung sendiri? Keluarga Ye, keluarga kita tidak memiliki orang sepertimu. Kakak laki-laki, kamulah yang lebih dulu merebut kekasihku. Tuan muda, malam itu Anda memberiku mutiara, mengatakan berharap aku bebas seperti mutiara, tapi sekarang mutiara itu sudah berlumuran darah. Aku bersusah payah melakukan segalanya, hanya untuk membuatmu melihat dengan jelas bahwa dia adalah seorang tiran. Lalu bagaimana denganmu? Dirimu yang sekarang, bukankah sudah menjadi orang yang paling kamu benci sendiri? Demi Qingqiu dan demi para leluhur, aku memaafkanmu. Bawa nyawamu itu dan pergilah jauh dari sini. Qingqiu, bisakah kamu memberitahuku siapa sebenarnya dirimu? Aku adalah hutang dosa yang selamanya. Tidak akan bisa kamu hindari seumur hidupmu. Aku sudah tahu bahwa kamu bukan dia. Qingqiu, kamu, bisakah menandatangani kontrak seumur hidup denganku? Kontrak apa? Aku tidak mau menandatangani taruhan loh. Bukan itu. Aku berikan stempel emas penguasa kota sebagai mas kawin. Izinkan aku menjadi pengunci hidupmu. Terkunci di sini. Bagaimana? Baiklah. Tuan penguasa kota nomor satuku. Nomor 1. Penguasa kota? Apa maksudnya nomor 1 itu?